Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day and you guys. Dan di video kali ini gua akan ngebahas masalah structure lagi ya, walaupun materi terakhir post di public video adalah structure ya, gua rasa materi ya, bukan video. Oke, bahasan terakhir adalah structure. Cuman kalau kita ngebahas masalah structure, masalah structure aja, sebenarnya banyak banget yang harus dikupas ya. Dan sebenarnya ini adalah materi untuk mentorship yang udah gua post, cuman it's okay gua spill pun ya atas pemahaman structure ini, karena ya ketika mentorship gua ini materinya udah banyak, secara otomatis bakal ada materi-materi yang udah ya bisa dibilang bisa gua spill ke kalian secara publik. Oke, dan ya seperti yang gue bilang di postingan Instagram, dan mungkin gue udah bilang juga di beberapa video, bahwa kalian ini nggak harus join mentorship gue untuk mempelajari materi yang gue sampaikan ke mentorship. Oke, cuman ya of course kalian bakal nungguin waktu yang cukup panjang ya, karena of course misalkan si mentorship ini 10 ya, materinya udah gue keluarin semua di mentorship, of course yang gue keluarin di public YouTube ini mungkin cuma 4 mungkin. So ya, jadi ketika gue ngepost materi mentorship di public YouTube, secara otomatis materi yang ada di mentorship pun udah jauh juga dari apa yang gue post di public YouTube. Oke, jadi anyway ya, structure. Oke, structure gini. Oke, gue ngerti kalau kebanyakan orang trading ya, ketika bahkan ketika orang mulai trading pun, kemungkinan besar yang dia atau orang yang baru masuk ke dunia trading ini pun udah tahu ya, bahwa oke, bullish structure itu begini. Oke, high low higher high, higher low higher high. Oke, dan sebaliknya bearish pun low high lower low, lower high lower low, dan seterusnya ya. However ya, mereka ngerti ini, cuman mereka nggak ngerti nih pemahaman dasar atas terbentuknya structure dan lain sebagainya itu gimana. Oke, dan di sini gue akan nyenggol sedikit masalah fraktal, gimana of course kalau gue ingin menyampaikan materi ini atau problematika kebanyakan orang ketika mereka ngelihat structure, gue bakal nyenggol yang namanya fraktal. Oke, now mungkin kalian sekarang pernah dengar gue ngomong fraktal. Oke, dan fraktal itu, gue ulangi lagi, fraktal itu adalah kejadian yang diulangi secara terus-menerus. Oke, jadi let's say di daily time frame kalian lihat bullish structure. Oke, bullish structure. Setelah itu di 4-hour time frame kalian juga ngelihat bullish structure, di mana dia nge-switch bearish, nge-switch bullish, dan seterusnya. Dan di lower time frame pun gitu. Nah, ini adalah maksud gue, fraktal itu ya dari higher time frame sampai ke lower time frame, kalian akan ngelihat yang namanya bullish structure. Oke, berubah in this case, let's say di 4-hour time frame atau 1-hour time frame ini, dia berubah lagi ke bearish structure, invalidasi. Dan bahkan ketika ini daily time frame bullish, ketika kalian ngelihat di
weekly time frame, oke, dia ini bullish juga, ya, bullish juga, dan bisa jadi si daily time frame ini nge-break bearish di sini, oke, let's say di sini, ya, dia nge-break bearish hanya untuk nge-retrace ke weekly demand zone, ya, berdasarkan weekly structure range yang bullish ini, oke. Jadi gini, ya, itu adalah gue nyenggol sedikit masalah fraktal, ya, karena, oke, seperti yang gue gambar di sini, ya, kalian mungkin ngeliat, oke, daily time frame gue bullish, ya, daily time frame gue bullish, oke, apa yang harus gue lakukan di 4-hour time frame atau 1-hour time frame, ya, di sini kalian harus paham, oke, bahwa, ya, di dalam daily time frame yang bullish ini, oke, apabila, ya, kita zoom in ke 1-hour time frame, kemungkinan besar kurang lebih structure di 1-hour time frame itu kan seperti ini, oke. Dan yang kalian lihat di 1-hour time frame structure ini, ya, yang gua kotakin ini, bayangin apa yang akan kalian lihat di 15-minute structure, oke. Secara otomatis, kalau kita ngezoom in ke 15-minute structure ini, ya, berdasarkan si 1-hour time frame, oke, harga ini bakal ngebuat structure bullish, bearish, bullish lagi, bearish lagi, bullish lagi, bearish lagi, bullish, bullish, bearish lagi, bullish lagi, dan seterusnya, oke. Dan itulah kenapa kalian harus paham tentang fraktal, oke. Nah, sekarang, ya, problematika daripada orang yang baru belajar structure tanpa ada pemahaman sedikit pun tentang fraktal atau awareness atau kewaspadaan terhadap higher time frame structure atau lower time frame structure adalah mereka biasanya, oke, gue lihat, nih misalkan gue mereka, ya, gue lihat dari time frame gue bullish, oke. Ketika gue lihat 1-hour time frame, loh, kok bearish, oke. Setelah itu, biasanya orang ini memutuskan untuk, oke, karena gue day trading, gue akan memakai 1-hour time frame aja, oke. Dimana apabila mereka mengikuti 1-hour time frame bearish, ya, let's say di sini, oke, loh, si daily time frame ini bullish, oke, tapi karena gue day trading dan gue nggak, mikir panjang untuk structure ke depannya gimana, oke, gue akan pakai bearish structure di 1-hour time frame ini, oke. Now let's say begini, kita gambar baru aja, oke. Di sini, oke, ketika dia bearish begini, oke. Ini kita hapus saja dulu, oke. Oh, oke. 1-hour time frame bearish, gue day trader, segala macam alasan, oke, gue ngerti supply and demand zone juga, berarti gue bakal pakai supply zone di sini karena dia bearish, oke. Dan ketika si harga ini nge-retrace ke point of interest juga, oke, gue cari konfirmasi lagi di lower time frame, oke, let's say 1 menit, ya. Setelah itu, oke, gue dapat konfirmasi, invalidasi di sini, gue bakal entry di supply ini dengan stop loss di atas ini. Setelah mereka entry, ya, harga boom lanjut ke atas, oke. Dan mungkin kemungkinan besar kalian yang pakai structure dan lain sebagainya menghadapi atau mempunyai problematika ini, oke. Kalian punya masalah ini, oke. Ketika kalian bearish dan lain sebagainya, terus kalian mau entry di sini, ternyata harga malah lanjut ke atas, oke. Nah, ini
Kenapa? Oke. Nah, salah satu alasannya adalah gini, ya. Ada banyak cases ya di mana kalian bisa nge-short si 1 hour time frame dan lain sebagainya. Cuman di sini bakal gue spill satu alasan aja, ya. Kenapa kebanyakan orang masuk ke structure yang salah? Alasannya adalah karena mereka nggak aware, ya mereka nggak waspada, ya, atas apa yang terjadi di higher time frame. Oke. Tadi kenapa gue hapus ya? Nah, oke. Jadi gini, oke. Let's say ini daily time frame, ya. Setelah itu si daily time frame ini, ya, dia punya demand zone, ya, secara otomatis, ya. Kita punya demand zone, let's say di sini, area ini, oke. Dan ketika kalian lihat 1 hour time frame, untuk entry dan segala macam, oke, 1 hour time frame, which means si harga ini, let's say, nge-retrace ke sini, ya. Let's say si demand zone ini yang valid ada di sini untuk daily time frame. Mungkin ada beberapa candlestick yang di bawah sini udah kemitigasi, dan itulah kenapa harga ini nge-retrace ke demand zone yang valid aja. Oke. Dan di 1 hour time frame, oke, let's say ini begini, begini. Ya, high ini adalah si high yang sama di 1 hour time frame, cuman time frame-nya beda aja. Jadi di sini seolah-olah kita nge-zoom in, oke? Kita nge-zoom in, dan di sini ada demand zone, ya. Demand zone si daily time frame. Oke, kalau gitu kita gambar begini aja. Copy, oke. Kurang lebih di sinilah ya. Ada di sini, ada demand zone daily time frame yang belum kemitigasi. Kayak di kotak merah ini. Dan ketika kalian mau nge-short di 1 hour time frame ini, ya, oke, bearish nih. Apakah valid? Structure-nya si 1 hour time frame ini bearish? Valid, sangat valid. Apakah valid? Apabila kalian ini mencoba untuk nge-sell berdasarkan 1 hour time frame bearish structure dan supply zone yang valid berdasarkan 1 hour time frame ini? Valid, sangat valid. Oke? Ketika ya kalian ini mencari confirm di lower time frame, oke, untuk si 1 hour bearish structure ini, karena of course kalian nge-short di sini, kalian nge-expect untuk si harga ini bakal ngebuat lower high dan lower low yang baru. Ekspektasi kalian bener untuk 1 hour time frame aja. Oke? Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah mereka ini berada di area demand, ya, di mana kemungkinan harga ini bisa lanjut untuk ngebuat higher high dan higher low yang baru di daily time frame. Oke? Jadi mereka nge-short di 1 hour time frame atau lower time frame lagi, ya, atau bahkan 4 hour time frame juga bisa, ya. Mereka mencoba untuk nge-short tanpa menyadari bahwa si higher time frame ini tuh bullish loh. Gitu. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa orang-orang, ya, ini oke, structure gue udah bearish bener, supply zone gue valid, belum kemitigasi, konfirmasi ada, tapi kenapa ketika gue dapet konfirmasi di sini, ketika gue dapet confirm lower time frame di sini, gue entry di supply zone yang baru, udah dapet invalidasi di 1 minute time frame, kenapa harga langsung nembus ke atas? Kebanyakan case-nya, ya, adalah mereka nggak aware atau nggak waspada dengan apa yang terjadi di
higher time frame. Oke, sebentar. Rokok dulu. Nah, di sini sebenarnya masalahnya nggak ini doang. Cuman untuk apa yang gue lihat berdasarkan orang-orang yang belajar structure, ya kebanyakan problem utamanya adalah ini. Oke. Dan ini bisa jadi weekly time frame. Ini bisa jadi daily time frame. Oke. Jadi begini, ya. Kalian harus waspada. Oke. Kalian harus waspada bahwa let's say ini weekly time frame structure, oke. Di dalam weekly time frame ini ya akan ada structure let's say daily time frame, oke. Yang bullish, berubah bearish, ya. Berubah lagi bullish dan seterusnya, oke. Itu daily time frame. Dan kalian juga harus waspada ya. Di dalam daily time frame yang gue barusan gambar yang ada di dalam weekly time frame ini ya. Ini kan low nih. Low, high-nya weekly time frame. Oke, di dalam itu ada structure si daily time frame ini yang berubah bearish dan bullish secara terus-menerus. Oke. Di dalam itu, tunggu. Di dalam itu akan ada structure lagi, ya, di dalam daily time frame bullish ini akan ada lagi structure yang baru, entah itu 1 hour time frame, ya. Let's say ini 4 hour time frame, oke. Jadi yang merah ini 4 hour time frame, ya. Di dalam daily structure ini ada 4 hour time frame structure yang berubah bullish dan bearish secara terus-menerus lagi. Dan di dalam 4 hour time frame yang merah ini ada lagi apa? 1 hour time frame yang lebih. Nah, kalian ngerti ya maksud gue ya? Jadi kalian harus paham ya bahwa market itu fraktal, oke? Jadi structure itu dari higher time frame ya ke lower time frame itu bakalan berubah secara terus-menerus, oke? Dan ini gue gambar yang gede adalah weekly time frame, oke? Weekly time frame ya. Ini weekly time frame, oke? Bisa jadi di time frame 3 bulan ini cuman garis lurus gini doang, oke? Let's say si 3 bulan 3 month structure adalah bullish kayak begini. Ini 3 bulan ya. Dan ketika daily time frame kalian ini ngebreak bearish, oke, ngebreak bearish, kalian harus paham bahwa kemungkinan besar si daily time frame ini bearish adalah karena institusi ingin ngemitigasi demand zone yang valid yang ada di dalam bullish structure di time frame 3 bulan. Oke. Sama juga ketika kalian ngelihat let's say 1 hour time frame ya. 1 hour time frame bullish. Oke, 1 hour time frame bullish. Ya. Di 15 minute time frame dia bisa gonta-ganti structure. Oke. Ganti-ganti structure. Oke. Seperti ini. Ya. Dan di dalam 15 minute structure itu ya, si harga ini ada lagi si 5 minute time frame, ada lagi si 1 minute time frame yang berubah secara terus-menerus. Oke, dan untuk masalah structure, inti yang ingin gue sampaikan adalah kalian ini harus waspada akan, oke, let's say si 15 minute time frame ini nge-break bearish. Oke, kalian harus sadar bahwa di contoh ini, di 1 hour time frame structure-nya,
Oke, kemungkinan besar si harga ini ya, si 15-minute time frame structure ini berubah bearish adalah karena mungkin si harga ini kemungkinan besar akan memitigasi demand zone yang valid berdasarkan 1 hour time frame structure. However, ya, tetapi kalian juga harus ingat bahwa demand zone atau supply zone, itu nggak harus selalu dimitigasi. Bahkan kemungkinan besar harga ini si 15-minute time frame ini nge-break bearish, setelah itu langsung berubah bullish. Tanpa memitigasi si 1 hour time frame demand zone ini. Kemungkinan atau probabilitas ya untuk si harga ini bakal lanjut ke atas gitu aja, melanjutin bullish structure-nya, daripada harga ini akan ngemitigasi demand zone itu adalah lebih tinggi si harga ini bakalan lanjut ke atas gitu aja. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang udah gue kasih tahu ke kalian ya, si harga kemungkinan besar nggak akan ngemitigasi si point of interest kalian, in this case demand zone berdasarkan 1 hour time frame. Dan alasan yang udah gue kasih ke kalian ya, jadi kalian let's say kalian demand zone itu ketika si 15-minute time frame ini nge-break bearish ya, menurut gua ya, ini opini gua pribadi, semua yang gua bacotin ini opini gua pribadi dan berdasarkan pengalaman gua. Now gini, untuk gua pribadi ya, nggak ada alasan buat gua untuk entry short berdasarkan 15-minute time frame yang baru invalidasi ini, padahal overall structure-nya itu bullish ya. Jadi nggak ada alasan buat gua untuk nge-counter trend. Karena di sisi lain apa? Di sisi lain ya, seperti yang gua bilang, harga ini kemungkinan besar akan lanjut bullish gitu aja daripada nge-retrace ke demand zone ini. Dan di sisi lain ya, kalau kalian ngelihat let's say ini yang gua kotakin ini ya. Oh sorry, kedengeran nggak itu ada berisik-berisik? Wait, gua pause dulu. Lanjut. Di sisi lain ya, yang gua kotakin ini ya, kalau kalian notice itu adalah Wyckoff. Nah, Wyckoff berarti let's say kita gambar ulang ini. Nah, ini adalah akumulasi daripada Wyckoff, secara simpelnya. Selling climax, automatic rally, ST, secondary test phase B, sign of strike. Setelah itu LPS dan seterusnya. Nah, however ya, ini adalah salah satu alasan juga kenapa menurut gua Wyckoff ini hanya pengetahuan tambahan untuk menambah kewaspadaan kalian terhadap market. Sebenarnya kalian belajar structure, supply and demand, setelah itu confirmnya aja menurut gua udah oke. Karena bahkan sekarang pun benar Wyckoff itu ngebantu gua hanya untuk meningkatkan ke-awareness-an gua, meningkatkan kewaspadaan gua terhadap apa sih yang akan terjadi di structure berikutnya. Ya, apa yang terjadi di sini nih, apa yang terjadi di sini. Tapi gue pribadi nggak pakai Wyckoff secara terang-terangan juga ya. Gue ngelihat ini Wyckoff, dan lain sebagainya, lanjut. Itu bukan berarti Wyckoff ini benar-benar ilmu utama yang gue pakai gitu. Jadi menurut gue Wyckoff nggak terlalu penting, walaupun akan gue bahas juga di mentorship ya Wyckoff. Dan anyway ya, yang gue kasih tahu ke kalian ini hanyalah candlestick structure, belum order flow structure ya, dimana gue akan ngebahas order flow di
masalah order flow structure di mentorship gue. Makanya ya, maka dari itu gue berani ngepost materi mentorship ini ke publik, karena of course si mentorship materi di mentorship akan terus bertambah ya. Jadi ya, untuk materi kali ini gitu aja. Kalian harus aware atas harga ini akan ngapain. Higher time frame ini weekly time frame. Oke, bullish. Harga sekarang ada di sini. Oke, harga sekarang ada di sini. Gua ngeliat daily time frame. Oke, daily time frame harga let's say begini. Sorry. Ini begini, ini begini. Oke, 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 oke. Let's say harga di sini ya, yang gua lingkarin. Oke, di sini gua ngerti. Oke, harga ini bearish ya di daily time frame. Tetapi di weekly time frame, oke, gue bullish ya. Ketika si harga ini invalidasi structure dari bullish ke bearish di daily time frame, apakah gue akan mencari short? Mungkin dengan beberapa alasan. Oke, however in this case, seperti yang gue kasih tahu kalian ini, contohnya ini semua, apakah gue akan mencari short berdasarkan daily time frame? No, gue nggak akan mencari short. Karena apa? Gue paham bahwa mungkin ya di daily time frame ini harga ini hanya nge-retrace atau ngebuat leg untuk si higher low weekly time frame, setelah itu lanjut ke atas. Oke, walaupun belum ngemitigasi si demand zone ya. Dan yang kedua adalah yang barusan gue katakan ya, harga nggak akan selalu retrace ke suatu demand zone atau supply zone, in this case demand zone. Oke, yang ketiga, apabila gue melihat si harga ini di lower time frame, let's say 4 hour time frame atau 1 hour time frame ya, apabila harga ini membuat semacam wyckoff ya, semacam wyckoff, oke. Jadi let's say di yang gue lingkarin itu seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Wyckoff akumulasi. Ya nggak ada alasan buat gue untuk nge-short ini, man. Kayak nggak ada alasan untuk gue mencari short berdasarkan daily time frame. Karena kemungkinan apabila ada Wyckoff akumulasi di sini juga, harga ini hanya ngeakumulasi ulang untuk membuat leg si weekly time frame. Oke? So ya, pesan gue untuk kalian semua di structure ini ya, di pembahasan kali ini adalah semoga kalian bisa paham apa yang gue maksud di sini tentang fractal, Wyckoff, dan lain sebagainya. Walaupun cuman gue senggol sedikit dan intinya adalah masalah structure. Oke? Dan ya, gue harap dengan gue ngebuat video kali ini, kalian bisa lebih aware ya, kalian bisa lebih waspada terhadap structure dari higher time frame dan lower time frame, dan mungkin kalian bisa ngerti atas berdasarkan video gue yang ini ya, mungkin kalian akan nyantol tuh korelasi, gimana sih korelasi higher time frame sama lower time frame structure dan lain sebagainya, karena banyak orang yang mempertanyakan hal itu juga. Dan ya, gue rasa video ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. So ya, untuk kalian yang pakai structure, lebih waspada. Oke? Dan ya, semoga ilmunya bermanfaat. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.